Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Sudah siap untuk belajar kan? Yuk, kali ini Bu Nuryani akan memandu kalian untuk mempelajari materi kelas 8 semester ganjil. Kali ini kita akan membahas mengenai gerak pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, agar kalian dapat mengidentifikasi jenis gerak tumbuhan di lingkungan sekitar. Kedua, agar kalian dapat menjelaskan macam-macam gerak pada tumbuhan. Kita mulai pembelajarannya ya. Apakah menurut kalian semua makhluk hidup itu bergerak? Betul sekali, semua makhluk hidup itu bergerak. Jadi, manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya itu bergerak. Hanya bedanya, gerak pada manusia dan hewan dapat diamati dengan jelas karena berpindah tempat. Sedangkan gerak pada tumbuhan itu tidak berpindah tempat. Kita akan mempelajari macam-macam gerak pada tumbuhan ya. Ada 3 macam gerak pada tumbuhan. Yang pertama adalah gerak endonom. Gerak endonom yaitu gerak yang terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya atau tidak memerlukan rangsangan dari luar. Yang kedua, gerak hidroskopis, yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengurutan yang tidak merata. Yang ketiga, gerak esionom. Gerak esionom yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Kali ini kita akan membahas tentang gerak esionom ya anak-anak. Gerak esionom dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Kita akan membahas ketiga macam gerak esionom tersebut satu persatu. Kita mulai dari gerak tropisme dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan gerak tropisme? Gerak tropisme yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Macam-macam gerak tropisme diantaranya yang pertama adalah fototropisme. Fototropisme adalah tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa cahaya. Yang kedua adalah geotropisme. Geotropisme adalah tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan gaya gravitasi. Yang ketiga, hidrotropisme, yaitu tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa air. Yang terakhir adalah tikmotropisme, yaitu tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa sentuhan. Nah, gambar macam-macam tropisme apakah di bawah ini? Coba kalian perhatikan dan amati dengan baik. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, yang ini. Menurut kalian, yang ini termasuk tropisme yang mana? Oke, ada cahayanya, berarti termasuk fototropisme. Betul. Jadi, gerak ujung tunas menuju ke arah cahaya matahari itu adalah contoh dari gerak fototropisme. Bagaimana dengan yang
kedua, ini. Nah, gerak ujung akar menuju ke pusat bumi. Nah, ini termasuk gerak geotropisme. Betul. Nah, karena gerak ujung akarnya ini menuju atau mendekati ke pusat bumi, ini disebut dengan geotropisme positif. Sedangkan yang menjauhi pusat bumi, ini disebut dengan geotropisme negatif. Jadi, gerak ujung batang menjauhi pusat bumi termasuk contoh dari geotropisme negatif. Itu. Berikutnya yang ketiga, ini persediaan air. Oke, berarti ini termasuk contoh dari hidrotropisme, yaitu gerak ujung akar menuju ke persediaan air. Itu adalah contoh gerak hidrotropisme. Yang keempat, ini adalah contoh dari stigmotropisme, ya. Jadi gerak batang daripada sirih ini, ya, karena adanya sentuhan. Ini ada batang ini di sini sehingga dia melilit. Oke, di batang. Ini yang disebut dengan stigmotropisme. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita kali ini dengan gerak nasti. Apa sih yang dimaksud dengan gerak nasti? Gerak nasti yaitu gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, tetapi geraknya ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Macamnya apa saja gerak nasti itu? Macamnya ada fotonasti, yaitu nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Yang kedua, tigmonasti, yaitu nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa sentuhan. Yang ketiga, sismonasti, yaitu nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa getaran. Niktinasti, nasti yang dipengaruhi oleh keadaan gelap. Coba kalian perhatikan contoh fotonasti pada gambar. Ini adalah gambar tanaman Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4. Nah, bunga pukul 4 ini mekar selalu pada waktu sore hari, gitu. Jadi, gerak bunga pukul 4 yang mekar pada waktu sore hari adalah contoh dari fotonasti. Ingat-ingat ya. Selanjutnya, ini. Perhatikan gambarnya. Ini adalah gambar daun putri malu atau Mimosa pudica. Nah, daun putri malu ini kalau disentuh, ya, itu akan menutup. Ya, akan menutup. Mau disentuh bagian ujungnya atau bagian pangkalnya, menutupnya tetap ke satu arah. Jadi tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Itu makanya disebut dengan tigmonasti. Jadi contohnya adalah gerak menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Sekali lagi, gerak menutupnya daun putri malu ketika disentuh adalah contoh dari
stigmonasti. Kita lanjutkan ya. Kalian tahu ini apa? Ini adalah gambar tanaman Lamtorogum atau kalian kenal dengan pete Cina, ya. Gerak menutupnya daun pete Cina atau Lamtorogum ketika suasana gelap adalah contoh dari Nyctinasti. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas gerak yang ketiga, yaitu gerak taksis. Apa yang dimaksud dengan gerak taksis? Gerak taksis yaitu gerak berpindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan. Macamnya ada fototaksis dan ada kemotaksis. Fototaksis yaitu taksis yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa cahaya. Sedangkan kemotaksis yaitu taksis yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Nah, ini adalah gambar dari fototaksis dan kemotaksis yang baru saja Ibu jelaskan pengertiannya. Jadi, fototaksis gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsangan cahaya ini. Nah, contohnya adalah gerak dari kloroplas ke sisi sel yang memperoleh cahaya ini, ya. Kemudian ini adalah contoh dari kemotaksis, ya, di mana rangsangannya berupa zat kimia. Nah, anak-anakku sekalian, demikian tadi pembahasan materi tentang gerak pada tumbuhan. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.